Halo, semangat pagi semuanya. Jadi kali ini kita akan membahas materi matematika peminatan, yaitu nilai polinomial. Nah, video sebelumnya kan sudah menjelaskan tentang pengertian polinomial itu apa, kesamaan polinomial itu bagaimana, dan seterusnya. Jadi pada video ini kita akan menentukan nilai polinomial dengan beberapa cara. Nah, pada video ini Ibu jelaskan ada dua cara di mana untuk menentukan nilai polinomial. Yang pertama kita menggunakan metode substitusi. Nah, yang kedua untuk menentukan nilai polinomial kita menggunakan metode skema Horner. Nah, jadi dua metode yang Ibu ajarkan agar kalian paham bagaimana cara menentukan nilai polinomial. Pada video ini kita akan bagi menjadi 3 sesi di mana ada video tentang penerapan, penjelasan konsep, dan contoh soal. Mungkin nanti penjelasan konsep dan contoh soal akan dijadikan satu ya, agar tidak terlalu rumit penjelasannya. Baik, dimulai dari penerapan. Jadi, penerapan nilai polinomial kita bisa lihat pada seseorang saat dia bermain basket. Nah, ketika seseorang memainkan bola basket itu, melemparkan bola ke arah atas, maka ketinggian bola setelah beberapa detik dilemparkan dapat dinyatakan dengan HT sama dengan min 3T kuadrat plus 5T plus 2. Nah, T-nya dalam detik. HT ini opsional ya, jadi ini kita misalkan dia min 3T kuadrat plus 5T plus 2. Kenapa ini dinamakan polinomial? Karena dia terdiri dari beberapa suku. Nah, min 3T kuadrat itu satu suku, 5T satu suku, dan 2 namanya konstanta. Jadi kumpulan dari suku-suku ini dinamakan polinomial. Jadi kita misalkan dulu lemparannya itu HT sama dengan min 3T kuadrat plus 5T plus 2. Dari rumus fungsi tersebut dapat ditentukan ketinggian bola pada detik ke T. Jadi pada detik ke-1, detik ke-2, ke-3, dan seterusnya kita bisa tentukan. Nah, ketinggian bola mula-mula dapat dinyatakan dengan H0. Nah, di sini dia mula-mulanya memakai 0. Ketinggian bola pada detik ke T1 dapat dinyatakan dengan HT1. Misalkan T1-nya 2 lah ya. Jadi pada ketinggian 2 meter dia berapa? Seperti itu kan. Nah, ketinggian bola pada detik kedua, yang tadi pertama ya, kedua dapat dinyatakan dengan HT2 dan seterusnya. Nah, penerapan inilah yang akan kita gunakan untuk menentukan nilai polinomial. Nah, di sini bagaimana cara menentukan nilai polinomial itu jika diketahui tinggi pertama, kedua, ketiganya berbeda. Nah, langkah pertama kita akan mempelajari cara menentukan nilai polinomial dengan metode substitusi. Baik, kita mulai yang pertama yaitu menentukan nilai polinomial dengan metode substitusi. Nah, metode substitusi itu apa sih? Sederhananya, metode substitusi itu kan artinya memasukkan nilai yang diketahui ke dalam fungsi yang diketahui. Nah, biasanya fungsi itu dilambangkan dengan fx. Fx, nah ini adalah fungsi di mana memiliki variabel X. Kalau penerapan tadi, fungsinya itu adalah HT, ya. Jadi, ini adalah fungsi yang memiliki variabel T. Jadi, Fx dengan HT atau apapun itu sama saja, tapi cara kalian nulisnya berbeda. Kalau X di sini di dalam kurungnya, berarti variabel di dalam fungsi itu X. Misalkan, contohnya, ini fungsinya adalah 2X kuadrat plus 3x plus 1, misalkan seperti itu. Kan variabel di dalam polinomial ini x. Kalau HT, contohnya 3t kuadrat plus 2t plus 1, misalkan seperti itu. Kan benar kan? Kalau HT berarti t-nya merupakan variabel dari fungsi tersebut. Nah, ini hanya contoh saja ya, supaya kalian tidak bingung sebenarnya apa sih yang digunakan, apa sih bedanya, dan sebagainya. Jadi kalau ada soal, mau dia seperti ini, itu sama saja dia merupakan fungsi.
Oke, kita masuk sekarang ke metode substitusi. Jadi metode substitusi ini tadi apa? Memasukkan kan atau mensubstitusi ya nilai. Nah, misalkan kita pakai X deh. X ke fungsi si polinomial yang diketahui. Oke. Nah, misalkan contoh langsung ya untuk metode substitusi ini. Contoh soal dalam menentukan nilai polinomial pada metode substitusi ini biasanya contohnya CPH saja. Kalian diminta untuk menentukan nilai polinomial dari misalkan fx sama dengan x kuadrat min 2x kuadrat plus 5x untuk x-nya sama dengan 3 adalah, nah biasanya soalnya seperti ini. Tentukanlah nilai atau nilai polinomial dari fx sama dengan x kuadrat min 2x kuadrat plus 5x untuk x sama dengan 3 adalah bla bla bla. Jadi caranya kita buat dulu diketahui ya. Diketahui apa? Fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x kuadrat plus 5x. Ibu tes lagi ya. Kalau fungsi ini berapa dia punya suku? 3. Dia memiliki 3 suku. Jadi dia polinomial. Nah, untuk x sama dengan 3. Ditanya nilai polinomialnya. Oke, jawab di sini ya. Kita jawab. Nah, caranya kita tulis dulu fungsinya x pangkat 2 min 2x kuadrat plus 5x. Kita tulis dulu fungsinya. Lalu ini diminta untuk x sama dengan 3. Berarti kita ganti x ini sama dengan 3. F3. Nah, kalau substitusi kan artinya memasukkan nilai yang diketahui ke fungsi polinomial. Nah, yang diketahui di sini 3. Jadi kita akan mengganti x ini dengan 3. Di sini 3 kuadrat min 2 kali 3 kuadrat plus 5 kali 3. Mudah bukan? Nah, langkah terakhir, lalu kita hitung saja. Nah, kita hitung selanjutnya, kita hitung ya. Kita hitung berapa hasilnya. 3 kuadrat berapa? 9. Kurang, ini 3 kuadrat juga. 2 kali 9, langsung aja 18 plus 15. Nah, jadi nilai polinomialnya berapa? 9 kurang 18? 9 ya. 9 tambah 15, 24. Ya. 9 tambah 15 adalah 24. Jadi jawabannya nilai polinomialnya yaitu 24. Mudah kan? Nah, kalau metode substitusi hanya itu saja. Jadi penerapannya kalian memasukkan nilai yang diketahui ke dalam fungsi polinomial. Nah, setelah kita mempelajari tentang metode substitusi, yang kedua ada metode skema Horner. Jadi, sekarang kita akan menentukan nilai polinomial dengan cara skema Horner. Baik semuanya, sebelum kita menyelesaikan soal dengan menggunakan skema Horner, kita perlu tahu dulu konsep dari skema Horner ini sendiri. Jadi, kita akan membahas konsepnya terlebih dahulu. Nah, konsep skema Horner ini sendiri tidak jauh beda dengan substitusi, tapi dia caranya berbeda ya.
sedangkan jawaban kalau kalian menggunakan substitusi atau skema Horner dalam menyelesaikan nilai polinomial, maka jawabannya akan sama. Nah, di sini kita akan membuktikan apakah benar dia sama jawabannya, seperti itu. Sebelum masuk ke konsepnya, kita biasanya ditentukan terlebih dahulu suatu fungsi. Nah, fungsi f(x) misalkan ya. Nah, misalkan fungsi f(x)-nya adalah ax pangkat 3 plus bx kuadrat plus cx plus d. Nah, karena sudah diketahui fungsinya, akan diketahui misalkan x-nya ini sama dengan k. Nah, biasanya angka ya dipakai. Di sini kita pakai k dulu. Kalau kita menggunakan metode substitusi, maka caranya itu kan kita mensubstitusi nilai k ini ke dalam fungsinya. Berarti fk sama dengan mengganti x-nya dengan k, ak pangkat 3 plus bk kuadrat plus ck plus d. Kalau substitusi hasilnya akan seperti ini. Nah, kita akan buktikan apakah dengan skema Horner pun hasilnya sedemikian rupa. Nah, di sini akan kita pakai cara skema Horner. Nah, untuk skema Horner, langkah pertama kita meletakkan koefisien suku ke sini dengan jaraknya yang agak jauh ya. Nah, kita meletakkan di sini A, di sini B, di sini C, dan di sini D. Ini yang dinamakan koefisien suku dari fungsi yang diketahui. Nah, lalu kita tulis skemanya, kita gambar ya skemanya. Skemanya berupa garis tegak lurus. Nah, misalkan itu garis tegak lurus. Di sini tandanya tanda tambah. Lalu kita letakkan K ini di sebelah sini. K. Langkah pertama kalian menjumlahkan A ini dengan di sini kita taruh bintang ya biasanya. Di sini tidak ada, berarti A ditambah tidak ada hasilnya A. Ya. Lalu A ini kita kalikan K. Kita kalikan K menghasilkan KA, kita tulis di sini. Nah, jadi di sini kita kali di sebelah kanan, lalu ke sebelah kiri, lalu sebelah kanan ditaruh di sini. Nah, lalu setelah itu kita jumlahkan KA plus B. Sudah. Langkah selanjutnya sama. Yang di sini kita langkah selanjutnya sama. Nah, yang di sebelah sini kita kalikan dengan K lagi. Jadi akan menghasilkan, kita taruh di sini, K kuadrat A plus BK. Ya kan? Semua dikalikan K. Lalu kita jumlahkan lagi. Berarti di sini K kuadrat A plus BK plus C hasilnya. Lalu ini kita kalikan lagi dengan K. Hasilnya kita taruh di sini. Berarti di sini K pangkat 3A lalu ditambah B K pangkat 2 ditambah CK. Setelah itu kita jumlahkan lagi. Berarti di sini ini jumlahkan dengan ini K pangkat 3A plus BK kuadrat plus CK plus D. Inilah hasilnya. Ini bisa ditulis sama dengan, nah ini kecilin dulu, bisa ditulis sama dengan seperti ini ya substitusinya. AK pangkat 3 plus BK kuadrat plus CK plus D. Sama dia dengan substitusi. Sama. Jadi, kita bisa buktikan di sini bahwa dengan cara skema Horner pun sama hasilnya dengan metode substitusi. Ya, di sini ditaruh, di sini dikali, dan dikali. Sudah jelas ya? Nah, untuk lebih jelasnya kita
akan membahas soal. Baik, contoh soal yang pertama untuk metode skema Horner, yaitu tentukan nilai polinomial berikut dengan metode skema Horner, di mana Px-nya x pangkat 5 min 3x pangkat 4 min 6x kuadrat plus 11, untuk x-nya sama dengan 4. Langkah pertama, kita harus membuat dulu diketahuinya. Nah, di sini diketahui apa? Fungsi Px adalah x pangkat 5 min 3x pangkat 4 min 6x kuadrat plus 11. Nah, tadi dalam konsep urutan pangkat x ini harus dia berurut ya, 5, 4, 3, 2, 1. Sedangkan di sini hanya ada pangkat 5, pangkat 4, pangkat 2, dan di sini pangkat 0. Nah, bagaimana caranya? Kita langkah pertama harus jabarkan dulu dia supaya berurut. Berarti ini x pangkat 5 min 3x pangkat 4. Sebelum 4 berarti 3. Di sini tambah aja ya, 0x pangkat 3. Kan tidak ada angkanya. Jadi kita tambahkan 0 dikurang 6x kuadrat. Lalu lanjutkan. Nah, di sini kan sisanya x harusnya plus 0x plus 11. Urutkan 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kalau sudah urut seperti ini, baru kita bisa menggunakan skema Horner. Nah, di sini x-nya berapa? 4. Karena dia diminta untuk menggunakan skema Horner, ya kita ikuti saja. Jadi di sini jawab, sini saja ya. Nah, untuk jawabannya, skema Horner kita letakkan dulu koefisiennya di sini, koefisien sukunya. Berarti ini koefisiennya berapa? 1. Selanjutnya min 3. Nah, jangan lupa ya, seringkali siswa salah di sini. Ini tandanya harus dia berbarengan dengan angka ini, min 3. Jangan 3 ditulis, hasilnya akan berbeda. Selanjutnya 0, lalu min 6, lalu 0 lagi, lalu 11. Ya, langkah kedua kita gambar skemanya. Jadi garis tegak lurus, di sini tanda tambah. Lalu kita letakkan x-nya ini di sini 4. Nah, langkah selanjutnya kita totalkan sekarang. Nah, di sini 1 tambah tidak ada 1. Lalu dikali ke sebelah kiri, 1 kali 4. Lalu kita pindahkan sebelah kanan, 4. Min 3 tambah 4, 1. Lalu lagi 1 kali 4, di sini kita taruh 4. 0 tambah 4, 4. Selanjutnya 4 kali 4, 16. Kita taruh di sini 16-nya. 16 min 6, 10. 10 dikali 4, kita taruh di sini. 40. 0 tambah 40, 40. 40 kali 4, 160. 160 ya. 160. Nah, 160 tambah 11, 171. Nah, inilah hasil akhirnya. Jadi, nilai polinomial Px untuk x sama dengan 4 adalah 171. Nah, kalian bisa cek nanti, ini soal ini kalian gunakan metode substitusi ya. Kalau sama hasilnya berarti benar. Nah, ini untuk metode Horner. Nah, kita akan bahas 2 contoh di metode Horner ya. Berikutnya contoh kedua, yaitu tentukan nilai polinomial berikut untuk t sama dengan min 2. Dengan t sama dengan 3t pangkat 6 plus 7t pangkat 3 min 9t plus min 5. Nah, caranya sama saja ya, tapi di sini kan variabelnya t ya. Sama saja. Kita buat terlebih dahulu yang diketahui. Nah, apa saja sih yang diketahui di dalam soal? Diketahui yaitu fungsinya adalah kt. Dengan 3t pangkat 6 plus 7t pangkat 3 min 9t min 5. Dengan t-nya adalah min 2. Ditanya yaitu nilai polinomialnya. Polinomial. Nah,
Lalu diminta untuk menentukan nilai polinomial itu dengan skema Horner. Jadi kita langsung saja jawab ya di sini. Langkah pertama untuk menyelesaikan skema Horner, kita masukkan koefisiennya terlebih dahulu. Nah, di sini tadi kita belum pisahkan ya, karena kan ini 6, 3, 1, 0. Nah, karena harus berurut berarti QT-nya berapa? 3T pangkat 6, habis pangkat 6 berarti pangkat 5. Karena di sini nggak ada pangkat 5, kita pakai 0T pangkat 5. Habis 5, 4. Karena tidak ada juga, berarti 0T pangkat 4. Ada 3, langsung aja masukkan 3. Min 9. Nah, pangkat 2-nya nggak ada, berarti pangkat 2-nya nggak ada, berarti kita tambah lagi 0T pangkat 2, lalu di sini sisanya udah ada ya, min 9T min 5. Setelah itu baru kita bisa masukkan koefisiennya. Nah, berarti koefisiennya berapa aja? 3, 0, 0, 7, 0, min 9, min 5. Setelah itu kita gambar skemanya. Ini garis lurus, tandanya tambah. Dipisahin harusnya, tambah ya. Oke. Lalu di sini beri tanda bintang dan di sini min 2. Nilai T-nya di sini ditaruh. Lalu 3 tambah tidak ada berarti 3. Selanjutnya 3 dikali min 2, taruh di sini. Min 6. Min 6 tambah 0, ya tetap min 6. Min 6 kali min 2, plus 12. 12 tambah 0 ya 12. Lalu 12 kali min 2, min 24. Sini taruh. Min 24 ditambah 7, hasilnya min 17. Lalu min 17 ini dikali min 2, hasilnya 34. 34 tambah 0, berarti 34. Ya. Lalu 34 kali min 2 lagi, berarti 34 kali min 2, min 68. Min ya. Lalu ini ditambahkan dengan ini, berarti hasilnya min 77. Nah, min 77 dikalikan min 2, plus ya, jadinya 154. Lalu ini hasilnya adalah 149. Nah, jadi nilai polinomialnya adalah 149. Di sini saya akan memberikan soal tambahan ya, untuk menambah pengetahuan kalian tentang nilai polinomial. Jadi soalnya diketahui polinomial 3x pangkat 6 min 13x pangkat 3 plus 12x kuadrat min 2a bernilai 88 untuk x sama dengan 2. Nah, tentukan yang A nilai A, yang B nilai polinomial untuk x sama dengan min 2. Nah, kita jawab. Oke, kita jawab. Yang pertama, kita akan menjawab untuk yang soal A ini. Nilai A yang ditanya. Nah, karena di sini tidak ada unsur disuruh menentukan dengan metode apa, metode substitusi atau metode Horner, jadi kita bebas memakai metode apa saja yang kita bisa. Nah, jadi di sini saya akan memakai metode substitusi ya. Nah, yang pertama untuk nilai A ini kita tulis dulu diketahuinya. Untuk diketahui di sini apa saja fungsi. Nah, karena di sini variabelnya x, jadi fx sama dengan 3x pangkat 6 min 13x pangkat 3 plus 12x kuadrat min 2a. Diketahui apa lagi? Ini fx ini bernilai 88 untuk x sama dengan 2, berarti ditulisnya seperti ini. Nah, 2 sama dengan 88. Nah, yang ditanya A, nilai A, B, polinom untuk x sama dengan min 2. Nah, biar tidak bingung ya, ini untuknya seperti ini.
U garing. Itu artinya untuk X sama dengan min 2. Nah, caranya gimana? Kita batasi dulu. Kita akan menentukan nilai A terlebih dahulu. Yang A. Untuk menentukan nilai A itu, kita berpatokan pada yang ini. Yang diketahui apa? F2 sama dengan 88. Nah, sekarang kita substitusikan fungsi ini ke sini. Berarti karena F2 88, berarti 88 sama dengan fungsinya, variabelnya kita ubah menjadi 2. 3 kali 2 pangkat 6 min 13 kali 2 pangkat 3 plus 12 kali 2 pangkat 2 min 2A. Ini ingat ya caranya. F2 88 kita tulis di sini. Dia bernilai 88 jika X-nya kita ganti dengan 2 gitu artinya ya. Berarti 88 sama dengan ini dikalikan hasilnya 192. Nah, 13 kali 8 min 14. 12 kali 4 adalah 48. Lalu 2 kali A. Nah, kita totalkan dulu ini. Nah, berarti ini hasilnya adalah 136 dikurang 2A. Nah, di sini 88. Baik, kita kumpulkan yang angka-angka saja. Berarti di sini 88 dikurang 136 sama dengan min 2A. 88 dikurang 136 berapa? Min 48. 48 karena ini lebih besar. Min 2A. Berarti nilai A adalah min 48 dibagi min 2. Berapa? Hasilnya adalah plus 24. Jadi nilai A adalah 24 ya. Kan untuk mencari yang B. Yang B ini polinomial untuk X sama dengan min 2. Nah, bagaimana caranya? Berarti kita salin dulu. Fungsinya adalah 3X pangkat 6 min 13X pangkat 3 plus 12X kuadrat min 2. Tadi di sini A-nya 24, berarti kali 24. Berarti 3X pangkat 6 min 13X pangkat 3 plus 12X kuadrat min 48. Karena yang diminta polinomial untuk X sama dengan min 2, berarti kita salin di sini min 2. Berarti kita ganti X ini dengan min 2. Maka 6 min 13 kali min 2 pangkat 3. Jangan lupa ya, kalau ada min yang dipangkatkan kalian dalam kurungin supaya jelas. Min 2 pangkat 2 min 48. Nah, kita tulis hasilnya sekarang. Ini 3 dikali 64 dikurang 13 dikali min 8 ditambah 12 kali 4 kurang 48. 6 kali 3, 4, 192. 13 kali min 8 plus 104 tambah 48 min 48. Ada yang bisa coret? Ada. Lalu 192 ditambah 104 berapa? Hasilnya adalah 296. Nah, jadi untuk F-2 nya lebih besar ya, 296. Oke, jangan lupa contoh-contoh soal tadi kalian screenshot atau catat di buku kalian agar bisa menambah pemahaman kalian mengenai nilai polinomial ya. Selamat belajar!